Jadi saya di Bandung periksa di Rumah Sakit Bandung bersama om saya. Dan di dokter di Bandung bilang paru-paru kanan saya mengalami suatu keanehan. Dan saya disuruh perawatan intensif, Bapak Ibu. Nah, karena di Bandung saya nggak ada saudara, saya pulang ke Semarang karena mama papa semuanya ada di Semarang. Singkat cerita, saya opnam di Rumah Sakit Semarang. Dan benar Bapak Ibu, paru-paru saya kanan saya mengalami suatu keanehan, full cairan gitu. Nah, opnam yang pertama saya disedot Bapak Ibu Saudara. Yang pertama disedot, terus saya sudah membaik di rumah sakit selama 1 minggu. Saya kembali lagi pulang ke rumah. 1 minggu kedua kemudian saya kontrol. Saya sakit lagi, ternyata paru-paru saya penuh lagi cairan full. Dan saya disedot lagi. 1 minggu saya di rumah sakit. Saya kembali lagi pulang ke rumah. Setelah cerita, sudah membaik, saya kontrol lagi Bapak Ibu yang ketiga kalinya. Dan waktu yang ketiga kalinya itu penuh lagi cairan Bapak Ibu Saudara. Dan paru-paru saya disedot lagi cairan itu. Yang sakitnya sangat luar biasa. Singkat cerita, saya sudah pulang ke rumah. Untuk yang keempat kali saya kontrol lagi Bapak Ibu. Paru-paru saya penuh cairan lagi Bapak Ibu Saudara. Dan dokter memutuskan untuk memasang selang di dalam paru-paru saya seperti foto yang di samping Bapak Ibu Saudara. Saya menggunakan alat ini selama 1 bulan di rumah. Jadi nempel gitu di sebelah kanan saya sini seperti di gambar. Sangat sakitnya luar biasa Bapak Ibu. 1 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan saya Tuhan. Saya masih muda. Kok Tuhan beri sakit seperti ini, sakit banget. Setelah cerita Tuhan jawab doa saya. Paru-paru saya sudah bagus dan alat ini bisa dilepas dari badan saya. Saya sangat senang waktu itu Bapak Ibu Saudara. Sudah sampai di rumah 2 minggu lagi saya kontrol Bapak Ibu. Dan penuh cairan lagi di paru-paru saya. Dokter rumah sakit tipe B sudah nggak bisa ngatasin ini kenapa. Udah 1,5 bulan, hampir 2 bulan kok paru-parunya ngeluarin terus cairan. Sekarang cerita saya dirujuk di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di Semarang. Dan saya juga memakai dipasang selang lagi untuk mengeluarkan cairan. Setelah saya dipasang selang yang kedua di Rumah Sakit Umum Pusat itu, habis dipasang selang saya di ronsen. Hasil dari ronsen tersebut, Bapak Ibu, paru-paru saya yang kanan mati. Jadi nggak sedikit berkembang, udah diem gini. Dokter bingung ini kenapa. Setelah cerita, saya dilakukan tindakan CT scan, yaitu CT thorax untuk mengetahui ada apa gitu di dalam paru-paru saya. Dan saya dilakukan CT scan dan hasilnya Bapak Ibu Saudara, paru-paru saya terdapat tumor kanker. Jadi sudah membuat paru-paru kanan saya nggak berkembang itu tadi. Jadi udah benar-benar berhenti. Dan selama di rumah sakit Bapak Ibu saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Saya udah tiduran terus, maaf kata, BAB, pipi saya sudah di atas kasur, saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Saya memakai selang oksigen dan yang selang itu yang kedua di rumah sakit itu. Dan setelah cerita, dokter, saya udah nggak kuat Bapak Ibu. Dokter memutuskan untuk saya bronkoskopi untuk dilihat paru-paru saya bagaimana. Nah, singkat cerita, saya sudah dilakukan tindakan bronkoskopi, saya dibius total. Nah, hasil dari bronkoskopi tersebut Bapak Ibu, dokter bilang sama mama saya, Bu, anak ibu mungkin nggak nyampe 3 bulan anak ibu hidup. Dan anak ibu hanya di rumah sakit ini saja untuk memperpanjang usia, nggak sampai 3 bulan pasti anak ibu udah nggak ada harapan. Saya pun, dokter bilang saya pun udah nggak sanggup mengobatinya. Mama saya waktu habis hasil dari bronkoskopi tersebut, ketika saya sadar, sampai mama saya, keluarga saya melihat saya nangis Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu mereka semua menangis karena apa, saya tidak tahu Bapak Ibu. Saya nggak tahu sama sekali gitu. Yang saya rasain, badan saya sudah nggak kuat lagi.
udah nggak kuat, saya sudah lemes, udah sakit, karena saya pakai oksigen aja, saya udah bisa nafas susah, pakai bantuan oksigen saya udah sesek banget gitu. Nah, mama saya langsung bilang sama saya, Kiska, kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa. Sekali melihat saya, mama saya nangis, mama saya nangis. Saya nggak tahu lagi, Tuhan, badan saya udah nggak kuat, saya bilang gitu. Terus saya bilang juga sama tante saya, tante, saya udah nggak kuat, ini udah buat nafas kan nggak bisa. Saya bilang gitu sama tante saya berkati saya juga, kamu dengerin lagu ini dari Gracia, tetap setia sampai akhir untuk mata kamu tetap setia sama janji Tuhan gitu. Gitu tuh ya dan amin. Tante saya bilang gitu. Akhirnya setiap malam saya nyanyi, saya bilang sama saya nggak kuat. Saya selalu bilang gitu sama mama saya. Saya cerita pada tanggal 18 Oktober malam jam setengah 1, saya ingat 18 Oktober malam, mungkin tanggal 19 pagi jam setengah 1 itu minggunya saya udah gak kuat. Jadi hari Minggu saya udah gak mau makan loh. Dari hari Minggu sama Senin saya udah diem, dikasih makan sama mama, saya udah gak mau, udah diem. Mama bilang, dok ini gimana anak saya cuma diem aja. Dokter bilang, ini tinggal tunggu waktu aja ibu. Sampai mama saya udah gak karuan, udah nyiapin itu juga foto saya, Bapak Ibu Saudara, udah nyiapin kalau saya waktu dipanggil Tuhan, semuanya udah mama siapin semuanya. Nah hari Senin itu saya tidur, Bapak Ibu Saudara, setengah 1 malam ada suara yang memanggil saya, Bapak Ibu Saudara. Setengah 1 malam itu memanggil nama saya, Piska. Saya benar-benar belum pernah dengar suara itu. Suara itu sangat lembut banget. Saya belum pernah dengar. Dan singkat cerita, paginya kan saya pakai oksigen terus. Saya bangun pagi hari, oksigen itu bisa naik ke atas sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bisa naik setelah saya dipanggil nama itu. Saya yakin dan percaya itu Tuhan Yesus yang memanggil nama saya. Tapi malah saya waktu itu tidur, malah siapa ya tadi yang manggil? Terus saya tidur lagi. Pagi-paginya oksigen yang di hidung saya bisa naik ke atas sendiri. Dan selang yang dipasang di sini bisa lepas dengan sendirinya, Bapak Ibu Saudara. Nah ini gambar bekas dari selang yang bisa lepas sendiri itu dokter semua pada kaget, kok bisa selang ini bisa lepas sendiri. Dokter semua pada kaget dan dokter bilang baru kali ini saya memasang selang di paru-paru bisa lepas sendiri tanpa ada darah yang keluar, tanpa ada daging yang menempel, benar-benar bersih. Bentuknya seperti kayak tali udar gini. Bentuknya itu selangnya di dalam paru-paru saya kurang lebih 10 sampai 15 cm, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita memang ajaib luar biasa. Dengan Tuhan saja. Dan dari selang tersebut dokter bilang saya sudah bagus, saya sudah boleh pulang, dan sampai saat ini saya bisa berada di hadapan Bapak Ibu Saudara itu karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Walaupun itu sekalipun udah gak ada harapan, saya udah gak ada harapan hidup, udah diem, udah tinggal tunggu waktu, tapi Tuhan Yesus luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mempunyai masalah yang sudah gak ada harapan lagi, tapi di dalam Tuhan Yesus percaya saja sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sudah selesai, Bapak Ibu, sudah selesai. Saya yakin percaya apapun permasalahan Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus sudah selesaikan pasti, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin kesaksian saya sendiri. Mungkin saya juga akan memuji nama Tuhan. Saya akan naikkan pujian dan saya berkati saya dari Gracia, aku tetap setia. Di bagian dada ya, di sini luar biasa. Ini suara saya kurang bagus, Bapak Ibu, karena
karena saya bukan notabene dari singkat atau WL, tapi saya akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus.